Halo sahabat kece, selamat datang di channel YouTube Profit Kece. Saya Puskala Syukuran, salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya berbicara tentang adik-adik saya, generasi milenial. Kalian yang baru selesai sekolah, baru selesaikan SMA, baru lulus SMA. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Yang pertama, saya mau sampaikan untuk kalian semua. Kalau ada waktu, kalian cari kerja dulu, cari pengalaman sebelum masuk kuliah. Mendingan cari kuliah, cari pengalaman di dunia kerja dulu sebelum Anda masuk kuliah. Yang kedua, Anda kursus dulu. Apa yang Anda senangi, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda minati, Anda kursus dulu. Terutama bahasa Inggris dengan komputer menjadi skill wajib yang harus dikuasai oleh teman-teman. Karena apa? Hari ini kita berbicara tentang tantangan zaman. Ketika dua hal itu tidak dikuasai, kita mau jadi apa? Pertanyaan kita mau jadi apa ke depan? Saya mau sampaikan untuk kita semua. Hari ini dunia tidak sesempit kampung kita. Hari ini dunia tidak sesempit rumah kita. Terlalu luas. Sekarang kita kerja apa saja kita bisa hidup. Kita bisa sukses. Tanpa harus kita harus masuk PNS, tanpa harus kita jadi politisi. Kita jadi diri sendiri sudah bisa sukses. Saya mau kasih tahu untuk kalian. Sejak 2017 saya sudah tidak tergantung terhadap orang tua. Hidup saya sudah mandiri. Saya keliling Indonesia. Itu pun bukan duitnya orang tua. Karena ini, saya tidak akan ke kampus. Saya tidak bermaksud untuk memprovokasi kalian untuk tidak kuliah, tidak. Dalam beberapa periode ke depan, kalau mentok paling akhir mungkin Jokowi, setelah Jokowi turun, kalian jangan kaget kalau ada fakultas media dan teknologi. Jurusannya pun berbagai macam. YouTube-nya ada, jurusan TikTok-nya ada, jurusan Facebook-nya ada, jurusan sosial marketing-nya ada, jurusan Instagram-nya ada. Masing-masing pasti ada. Nah, ini yang belum untuk hari ini, untuk sementara ini belum terupdate oleh kampus. Nah, makanya untuk kita semuanya, terutama untuk saya punya adik-adik, supaya kalian tidak menyesal di tengah perjalanan atau akhirnya pasrah dengan keadaan, mendingan kalian cari kerja dulu. Kalian cari kerja dulu, tempat di mana kalian nyaman, kalian kerja dulu. Supaya tidak dilema, supaya tidak terpaksa ketika kalian sudah masuk kuliah. Jangan sampai kalian sudah kuliah baru kalian menyesal. Aduh, saya salah jalan. Oh, ini bukan jurusan saya. Aduh, ini kenapa harus saya masuk di sini? Penyesalan itu selalu datang dari belakang. Makanya dari sejak dini, saya berharap untuk kalian semuanya, cari kerja dulu. Di mana tempat kerja yang Anda minati, silahkan bekerja. Lamar untuk kerja. Entah itu mau jadi tukang potong kertas juga tidak apa-apa. Yang penting pekerjaan itu membuat Anda nyaman. Anda menemukan bidang Anda di situ. Karena dengan begitu, ketika Anda masuk kuliah, sudah tidak ada ragu lagi, tidak ada keraguan lagi. Anda sudah punya pengalaman di lapangan. Anda sudah punya skill. Anda tidak lagi berbicara tataran teori, tapi Anda berbicara di tataran praktis. Selain itu, Anda sudah punya finansial yang cukup dengan hasil kerjaan Anda untuk membiayai hidup dan di masa perkuliahan Anda. Yang berikut,
Anda akan terlihat sangat berbeda jauh dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Anda punya lebih banyak pengalaman daripada mereka dan punya perhitungan untuk selesaikan kampus itu cepat dan tepat. Yang berikut, ketika Anda sudah punya bidang tertentu, Anda sudah tahu di mana bidang yang Anda minati, skillnya kalian di mana. Dengan sendirinya ketika Anda kuliah, ketika Anda selesai kuliah, setelah itu pulang, Anda tidak lagi pusing-pusing untuk harus bekerja hanya karena diiming-imingi dengan gaji yang besar, diiming-imingi dengan jabatan yang terhormat, atau diiming-imingi dengan posisi yang strategis. Itu tidak penting lagi. Yang Anda pikirkan bagaimana saya bahagia dengan pekerjaannya saya. Dan itulah yang harta sesungguhnya yang ada dalam diri teman-teman dan diri setiap kita semua. Karena fakta membuktikan orang paling banyak yang mengalami sakit jiwa atau orang gila itu orang pintar, itu orang cerdas. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka gila? Ya, mereka kerja di bawah tekanan, mereka kerja di atas, mereka bekerja bukan atas dasar kenikmatan atau kebahagiaan mereka, tetapi mereka kejar harta, kejar kehormatan, kejar tahta. Nah, kalau itu tidak tercapai, ya mereka gila, stres, stroke. Tapi kalau Anda bekerja atas dasar kenikmatan kalian, rasa nikmat yang Anda rasakan, bekerja karena kebahagiaan, Anda tidak perlu untuk berpikir gajinya berapa. Anda tidak pikir kapan Anda naik tingkat. Terserah orang mau mengingingi kalian seperti apa. Tidak penting. Yang penting Anda bekerja apa yang Anda punya. Dan kebebasan berekspresi ini hal yang paling penting di zaman sekarang. Makanya kadang orang gila bilang, ya kami gila tapi kami tidak bodoh. Itu. Orang gila itu terlalu banyak itu berasal dari orang cerdas, orang pintar. Tapi mereka menggantungkan nasib ke orang lain. Mereka tidak berdiri atas kakinya sendiri, tidak berdiri atas prinsip mereka sendiri. Mereka tidak punya kebebasan berekspresi. Otak kalau terlalu cerdas, ditekan akan jadi pemberontak. Kalau tidak berontak, dia akan gila, stres. Makanya orang cerdas tidak boleh bekerja dengan orang lain, tidak boleh tunduk terhadap orang lain. Itu tidak bisa. Jangan ada depresi dan stres yang akan dirasakan. Karena dia tidak bekerja berdasarkan apa yang dia tahu, berdasarkan apa yang dia inginkan. Kita bisa lihat di mana-mana. Generasi yang kemarin, mereka mau bekerja dari rumah dari kantor ke rumah. Mereka mau bekerja dari kantor ke rumah. Karena apa? Selama di kampus, mereka diajarkan untuk jadi sekpri. Mereka diajarkan untuk jadi pribadi yang lemah, tidak berdaya. Mereka diajarkan untuk tunduk terhadap perintah dosen. Mereka diajarkan untuk tunduk kepada feodalisme dosen. Yang akhirnya apa? Itu menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan. Ketika orang yang lebih daripadanya secara usia, secara gelar, jabatan, ketika memerintah atau berbicara, mereka tidak bisa bantah, sekalipun itu bertentangan dengan prinsip hidupnya. Jangan ada hanya dia pasrah dengan keadaan, bekerja di bawah perintah orang, menjadi followers, hanya punya mental followers, tidak punya mental driver atas dirinya sendiri. Yang akhirnya apa? Efeknya apa? Bukannya bekerja berdasarkan tuntutan masyarakat, bekerja berdasarkan visi misi, tetapi bekerja berdasarkan keinginan bosnya, keinginan atasannya. Itu yang mereka bekerja. Sekalipun bosnya salah, ajak untuk masuk jurang, mereka juga ikut terjun ke jurang. Kalau tidak, diancam.
dipecat. Nah, makanya saya mau sampaikan untuk kita semua, untuk adik-adik saya di kampus, untuk adik-adik saya yang baru selesai SMA, saya berharap begitu. Kalian cari kerja dulu. Kalian belajar dulu. Belajar banyak tentang kehidupan di dunia nyata. 1 tahun kah? Begitu baru kalian datang kuliah. Kalian akan lebih mengerti tentang kehidupan di dunia nyata. Di kampus hanya kita kejar pengakuan. Kita hanya kejar cover luarnya saja. Pelajaran sesungguhnya ada di masyarakat. Pelajaran sesungguhnya ada di sana. Di kampus hanya kita kejar legalitasnya saja, pengakuannya saja. Tidak ada ilmu di kampus. Yang berikut, tadi saya sudah sampaikan, bahasa Inggris dengan komputer wajib kalian harus tahu. Wajib kalian harus mengerti. Teknologi wajib kalian harus mampu untuk kelola barang ini. Kalian mengerti tentang setiap aplikasi, setiap platform-platform yang ada dalam sosial media itu mereka punya karakteristiknya seperti apa, mereka punya backgroundnya seperti apa, itu kalian harus mengerti. Pada prinsipnya hal ini ingin saya mau sampaikan sejak hari ini, karena kita harus sadar kita ini terlambat peradaban, bahwa 2 era kita lewati. Era revolusi industri yang pertama dan kedua kita tidak mengalami. Kita dari zaman batu, zaman komunal, hidup secara komunal, lompat langsung ke zaman komputerisasi. Kita langsung lompat ke zaman revolusi industri 3.0. Shock mental sudah pasti. Tidak percaya diri sudah pasti. Nah, sekarang kita mulai start dari revolusi 3.0. Kita masih berkutat, kita masih berpikir tentang bagaimana mengatasi masalah atau bagaimana kita masih fokus tentang era itu, era revolusi industri ketiga. Sedangkan orang di luar sana, orang di sini, itu mereka, orang di luar sana, di luar Papua itu sudah berpikir bagaimana revolusi. Sekarang, hari ini mereka sudah berpikir bagaimana mereka siap-siap untuk menerima kehadiran tantangan revolusi industri 5.0. 4 industri 4.0 sudah tidak jadi masalah lagi buat mereka. Mereka sekarang jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan hidup. Sedangkan kita belum. Jangan goyang TikTok saja tidak mengerti kalau itu ada hasil. Ada keuntungan di sana. Orang di luar sana itu buat konten tentang apapun. Itu untuk cari uang. Itu merupakan lapangan pekerjaan mereka. Kita ini tidak. Yang ada hanya kejar seperti udik-udik lah. Tidak jelas targetnya kita apa. Nah, ini mental-mental seperti ini yang harus kita ubah. Namanya shock mental. Kita dibenturkan di mana kita masih di era revolusi industri 3.0, itu kita belum selesai, belum menyelesaikan itu. Dari sejak tahun 2007 Facebook, media sosial lain sudah keluar, sudah terpakai di luar Papua. Sedangkan Papua mungkin baru belakangan ini tahun 2015 ke atas baru kita terbiasa. Itu pun ya kalangan anak-anak muda. Untuk orang tua sampai hari ini belum ada. Untuk orang tua hari ini sampai hari ini pejabat-pejabat publik kita hanya WA saja yang mereka kelola. Karena itu punya mereka. Untuk Facebook, sosial media lain mereka kaku. Nah ini. Bagaimana kita mau meletakkan peradaban kalau kita saja tidak tahu tentang peradaban? Ini kan kekeliruan berpikir menurut saya. Jadi pada prinsipnya untuk teman-teman, untuk adik-adik saya berharap kalian tidak usah tergesa-gesa masuk kampus. Kampus kapan saja kita bisa masuk. Pekerjaan hari ini tidak butuh lagi yang namanya jasa, namanya umur, tidak ada. Hanya PNS yang membatasi itu. Pekerjaan lain dari situ tidak ada, bebas. Sampai Anda meninggal pun Anda punya hak untuk bekerja. Jangan terpaku dengan PNS. Kita bisa gila kalau bekerja di bawah tekanan terus.
Anda milenial, saya mengerti. Kita ini sama-sama. Saya ini generasi transisi. Kalian itu generasi pemberontak, nalar pemberontak. Artinya apa? Kalian itu tidak bisa bekerja di bawah tekanan orang. Anda tidak bisa bekerja di bawah kendali orang, tidak bisa. Anda harus bekerja sendiri, Anda harus mandiri. Itu yang saya sebut dengan nalar pemberontak. Jadi kalau ingin mandiri, ingin bekerja, ingin berdiri di atas kaki sendiri, mulai hari ini kalian letakkan dasar yang baik. Fondasi kalian harus kuat. Perbanyak referensi tentang revolusi industri 4.0, 5.0, terus perkuat bahasa Inggris, perkuat komputer, banyak ikut kegiatan-kegiatan diskusi atau apapun yang berkaitan tentang revolusi industri 4.0 dan 5.0. Karena zaman terus berjalan ke depan. Kita tidak berbicara ke belakang. Untuk teori-teori di belakang, filsafat itu wajib. Filsafat, teologi, sains itu wajib untuk harus dipelajari. Karena perdebatan antara filsafat dengan sains tidak pernah selesai. Walaupun teologi mencoba untuk menjembatani melalui Thomas Aquinas, tapi belum selesai perdebatannya sampai hari ini. Jadi itu yang mau saya pesan untuk kalian. Banyak belajar, banyak baca buku. Banyak baca buku tentang revolusi industri. Banyak baca buku. Banyak bergaul, banyak berteman dengan siapapun. Berorganisasi. Saya pikir itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam waras.